Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 4 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, Senin 19 April 2021, yang saya beri judul Dahsyatnya Firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman yang tadi saya bacakan di dalam Ibrani 4 ayat 12, kita akan melihat betapa dahsyatnya firman Allah, firman Tuhan itu bagi kita. Dan saya punya 5 poin yang menunjukkan betapa dahsyatnya firman itu bagi kita melalui Ibrani 4 ayat 12. Ya, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama, Ibrani berkata bahwa firman Allah itu hidup. Jadi poin 1, firman-Nya itu hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu hidup. Bukan saja dia hidup, tapi firman itu bisa menghidupkan saudara dan saya. Kalau saudara baca di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan mau bilang pagi ini buat saudara dan saya, ada banyak hal yang saudara kejar untuk mempertahankan hidup dalam hidup ini. Tapi ingat, firman kita itu hidup. Firman itu bukan saja hidup, tapi dia menghidupkan kita. Dia bisa menghidupkan semangat kita, dia bisa menghidupkan segala yang mati pada kita, bisa dia hidupkan kembali dengan kuasa firman-Nya. Yang kedua, firman itu dahsyat karena firman itu bukan saja hidup dan menghidupkan kita, tapi yang kedua ternyata Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman itu kuat. Jadi firman Allah yang kita dengar, kita baca, kita ambil, itu firman-Nya tidak pernah mengalami keropos. Firman tidak pernah mengalami kelemahan. Firman tidak pernah cacat, tapi firman itu tetap kuat. Dan dia bukan saja kuat, tapi firman itu bisa menguatkan saudara dan saya. Firman itu bisa memberikan kekuatan yang dahsyat ketika kita dalam kelemahan, ketika kita tidak berdaya, ketika kita putus asa, ketika kita tidak ada jalan keluar, ketika kita tidak mampu bertahan dalam pergumulan persoalan hidup. Firman itu akan datang kepada kita. Firman itu akan memberikan kita kekuatan, dan kekuatan yang diberikan oleh firman kepada kita itu tidak sama dengan kekuatan yang dunia berikan, tidak sama dengan kekuatan yang manusia berikan, karena kekuatan yang firman berikan itu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang datang dari Allah sendiri, karena firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu saudara dan saya harus menyadari bahwa ketika kita terus dekat dengan firman Allah, maka otomatis kita akan mengalami kehidupan dari firman itu, seperti poin 1. Yang kedua, kita akan mengalami kekuatan yang dahsyat dari firman itu sendiri. Yang ketiga dahsyatnya firman Allah itu karena firman-Nya itu memiliki ketajaman yang premium. Maksudnya apa? Firman Allah itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya dia memiliki ketajaman yang nomor 1 dari pedang manapun di muka bumi ini. Untuk apa ketajaman itu? Firman Allah yang tajam itu seringkali akan memotong setiap hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan saudara dan saya. Akan memangkas setiap hal yang tumbuh dalam hidup saudara dan saya yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Firman itu akan memotong, bahkan firman itu akan membersihkan rumput-rumput rohani yang jelek dalam hidup kita, yang membuat kehidupan kita tidak indah. Firman itu akan memangkas, memotong, dan kemudian akan membuat kehidupan rohani kita menjadi indah. Tapi
saudara harus tahu, firman yang tajam ini tidak membunuh saudara dan saya, tapi dia akan membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik ketika dia memotong bagian yang tidak baik dalam hidup kita, ketika dia memangkas yang tidak baik dalam hidup kita, maka yang tertinggal pada kita itulah yang terbaik. Yohanes 15 bilang, Yesus bilang, kamu semua sudah bersih karena firman, yaitu ketika ranting yang tidak berbuah, dia memotongnya supaya buahnya bisa keluar. Terkadang Tuhan harus memakai firman untuk memotong ranting-ranting kita yang tidak mau berbuah, yang tidak mau berbuah di dalam kebenaran, supaya waktu dia memotong kita dengan firman-Nya, maka kita akan menjadi pribadi yang berbuah, bukan saja berbuah tapi berbuah lebat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat yang menunjukkan dahsyatnya firman Allah, yaitu firman-Nya itu dapat menusuk sangat dalam. Maksudnya apa? Firman itu memiliki ketajaman bukan saja untuk memotong, tapi di ujung firman dia bisa menusuk saudara dan saya. Untuk apa? Saudara pernah mengalami enggak ketika saudara mendengarkan satu firman di mimbar-mimbar gereja, dan kemudian firman itu seperti menusuk saudara dan saya? Itu bukan untuk mencelakakan kita, tapi ada bagian yang di dalam hidup kita yang perlu dihancurkan oleh Allah ketika dia menusuk. Misalnya akar pahit dalam hidup kita, terkadang Tuhan menusuk itu supaya akar pahit itu hancur dan keluar dari hati kita, sehingga yang tertinggal di hati kita hanyalah hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang tulus, dan hati yang murni. Karena itu Tuhan bilang, kenapa dia menusuk sampai dalam, dia menusuk sampai ke kedalaman hati kita. Dia tahu ada bagian-bagian yang harus dia hancurkan di dalam kita, supaya yang tertinggal pada kita itu yang terbaik yang dia punya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, firman Allah itu dahsyat karena firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Waktu saudara dan saya dekat pada firman-Nya, waktu kita benar-benar intim dengan firman-Nya, firman itu akan memberikan kita pertimbangan. Firman itu akan memberikan kita pertimbangan untuk mengambil segala keputusan dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Bahkan firman itu akan membuat kita membedakan ini bukan dari Tuhan, tapi ini dari pikiran kita, ini yang dari manusia, ini yang dari dunia, atau ini yang dari Allah. Karena itu mari dekatkan diri saudara dan saya dengan firman. Biarkan firman itu benar-benar merajai hidup saudara dan saya. Biarkan firman itu memenuhi saudara dan saya. Biarkan firman itu masuk dan mulai berdiam di dalam kita, supaya ketika dia menggunakan firman sebagai pedang dalam hidup kita, pedang yang dahsyat itu, maka kedahsyatan yang dia alami dari 5 poin itu akan saudara dan saya alami dalam hidup kita, sehingga kita hidup dengan kuasa firman yang dahsyat dan luar biasa. Salam hidup dengan firman Allah yang dahsyat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.